hubungan antara nyanyian dan mazmur. Ini yang harus dilihat bersama. Nah, saudaraku, di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4, padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya. Perhatikan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam, artinya bertakhta di atas puji-pujian orang Israel. Pujian itu dari mana keluar? Dari mulut. Dari mulut. Dari mulut. Nah, Bapak Ibu Saudara, maksud daripada bersemayam artinya berdiri tahta Tuhan. Bersemayam artinya tahta. Jadi tahta Tuhan ada di situ. Waktu kami membahas ini, waktu ada Don Moon di Surabaya, kami berkata begini, apakah Tuhan ini tidak hedonisme? Saya sampaikan pertanyaan waktu itu kepada Don Moon. Apakah Tuhan ini tidak terlalu hedonisme dia? Pingin. Dia bilang itu bukan kepentingan kita. Tetap bukan kepentingannya dia, tetapi kepentingan kita. Sebab dia punya kemuliaan, dia punya kuasa, dia punya segala-galanya. Waktu hari Selasa kan saya katakan ya, bagaimana mungkin saya memberikan kemuliaan padahal dia punya. Tahta Tuhan adalah pusat pemerintahan dari Tuhan. Dalam agama Yahudi, di takhta ini disebut Arabot. Ya. Sekali lagi yang dimaksud dengan engkaulah yang padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam, bertakhta. Jadi takhtanya dia dipindahkannya di atas puji-pujian saudara dan saya, yaitu kemuliaannya. Tapi perhatikan, orang atas puji-pujian orang Israel dalam pengertian hanya orang benar dan orang kudus yang akan ada takhta Tuhan. Esensi ibadah yaitu hadirnya Tuhan di tengah-tengah ibadah itu. Artinya waktu Don Moon menjelaskan ini kepada kami waktu tahun 1995, dia berkata Tuhan itu menyelubungi dirinya dengan puji-pujian itu. Jadi takhtanya dia di atas pujian itu. Nah, yang dimaksud dengan takhta Tuhan adalah pusat pemerintahan Tuhan. Pusat pemerintahan Tuhan itu dalam bahasa agama Yahudi disebut dengan Arabot Ibrani. Dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Arsh. Al-Arsh. Kalau bahasa Ibrani Arabot. Bahasa Arab huruf kecil, tapi ada yang lebih ini disambung R-A-R-S-H. Jadi Al-Arsh. Dipakai sebagai simbol sebuah alegori dari takhta Tuhan. Menggambarkan bagaimana takhta Tuhan. Kan kita sering lihat di dalam film ada takhta Tuhan, ada mahkotanya. Itu bukan seperti itu sebetulnya. Nanti kita bisa lihat lebih dalam. Takhta suci Tuhan. Jadi takhta Tuhan atau Arabot sebuah diandaikan dia itu seperti takhta sucinya Tuhan. Jadi di atas puji-pujian orang kudus, kesucian Tuhan turun di tengah-tengah umatnya. Nah ini nggak bisa kalau di antara pemuji ada hal yang tidak berkenan. Di antara pendoa ada hal yang tidak berkenan. Mari kita melihat di dalam kitab Mikha. Saya selalu harus mendasari di dalam firman Allah. Bukan, 1 Raja-Raja, sorry.
1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 19. Dia berkata begini. Kata Mikha, sebab itu didengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat apa? Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya. Perhatikan. Di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Kalau saudara meneruskan pada 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 20, dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramota Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Jadi Tuhan itu membunuh Raja Ahab karena dia memberontak kepada Tuhan. Perhatikan yang dimaksud saya sebut tadi, takhta Tuhan itu ya. Jadi Arabot itu dikatakan di sini ya, kata Mikha. Ini siapa yang berkata? Mikha. Dia berkata begini, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas Arabot. Berarti ya, Tuhan sedang duduk di atas Arabot dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Artinya, Arabot artinya simbol alegori daripada Tuhan. Satu lagi, Daniel pasal yang ke-7 ayat 9. Mari kita masuk lebih dalam. Mudah-mudahan saya ditolong Tuhan supaya menyelesaikan. Daniel pasal 7 ayat 9. Sementara ini Daniel, sementara aku terus melihat, perhatikan ya, takhta Tuhan ini selalu terlihat di mana? Di dalam penglihatan dan nubuatan. Orang berdosa tidak bisa melihat takhta Tuhan, sorry ya. Tidak bisa, saudara. Makanya kerinduan hati saya sebetulnya harus ada satu penglihatan di dalam ibadah. Tiba-tiba kita melihat, sering dulu saya lihat dari salib sebelah belakang itu turun malaikat Tuhan. Saya lihat, dan saya kalau udah melihat itu saya gemetar, saya takut. Saya sering lihat. Dikatakan di dalam ayat 9, sementara aku terus melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti apa? Seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya, perhatikan alegorinya, berbentuk seperti kursi. Berbicara tentang takhta Allah. Perhatikan, ini penglihatan. Nah, tadi Ibu berbicara tentang kita kalau sudah sebatas pinggang, ini harus sudah di level itu kita. Ya, perhatikan ini. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Orang yang matanya penuh dengan dosa tidak bisa lihat ini, maaf, tidak bisa. Ya. Perhatikan ya. Jadi berbicara tentang pada hal engkaulah yang kudus, yang ganti kata bersemayam, bertakhta di atas puji-pujian. Orang benar, bukan orang Kristen. Jadi di waktu puji-pujian itu naik dengan penuh dengan sukacita, ada nyanyian, ada mazmur, ada nubuatan, maka Allah hadir. Dan saudara tidak bisa mengatur Tuhan. Semua waktu Salomo menambiskan di rumahnya, maka semua tersungkur, tidak bisa melihat. Perhatikan, tidak bisa membuka mata. Betapa dasarnya. Jadi perhatikan ini. Ini ya. Jadi semua berbicara tentang takhta Allah. Kenapa saya kasih ayat-ayat ini? Ini berbicara tentang reality di dalam spirit. Maaf, Anda tidak bisa mendapat ini di dalam alam yang nyata.
Makanya tadi saya katakan dari tahun Ayin sampai tahun PP ini dapat nggak? Dapat nggak? Atau saya nggak tahu sudah berapa lusin buku, berapa lusin bolpen habis dibuang. Lanjut ya. Perhatikan saudara. Nah, secara harafiah, mari kita lanjut lagi. Takhta itu berbicara tentang kerajaan Salomo, dijelaskan dalam satu Raja-Raja. Pada satu Raja-Raja, pasal yang ke-10. Ini saya harus menjelaskan dulu kepada saudara mengenai takhta itu, yaitu bersemayamnya Tuhan. Nanti baru saya masuk dalam inti yang sebenarnya. Satu Raja-Raja pasal 10 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Ini berbicara tentang Salomo. Jadi takhta kerajaan Salomo. Satu Raja-Raja 10 ayat 18. Jadi ada perbandingannya. Takhta Tuhan di surga dan takhta Salomo pada kerajaan-kerajaan Yahudi. Satu Raja-Raja 10 ayat 18. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Juga raja membuat takhta besar dari gading yang disaruhnya dengan emas tua. Perhatikan alegorinya, yaitu ada gading, ada emas tua. Ini berbicara tentang takhta Salomo, dijelaskan dalam hal ini. Sudah ya? Nah, dalam bahasa Yunani, itu tadi dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani, takhta disebut dengan tronos. T-H-R-O-N-O-S. Tronos. Ya. Saya sedikit masuk ke dalam kitab Wahyu ini ya. Bapak Ibu Saudara, kita udah karena banyak berbicara di sana nanti. Tronos. Mari kita buka dalam kitab Wahyu, muncul 47 kali, perhatikan perkataan mengenai takhta ini. Mulai dari Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di mana? Di hadapan tahtanya. Wahyu 1 ayat 7. Nah, disebut dengan ini tronos. Ya. Itu pembuktian secara nyata. Kemudian Wahyu 2 ayat 13. Wahyu 2 ayat 13. Dia katakan begini, Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Nah, perhatikan, iblis juga punya takhta. Ya. Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal iman kepadaku, juga tidak ada pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu. Di mana iblis diam? Di mana iblis diam? Perhatikan. Yang kedua, iblis punya takhta. Ini firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat siapa? Takhta iblis. Dan itu yang sedang gencar-gencarnya iblis menguasai dunia ini, menjadikan ini tahtanya. Dan orang-orang yang tidak mempunyai satu komitmen yang dalam dengan Tuhan, lebih-lebih di dalam tahun payback itu. Saudaraku, mari kita lanjutkan. Yohanes mengatakan bahwa iblis pun mempunyai takhta. Nah, di dalam Wahyu pasal 4 ayat 2, saya akan cepat. Wahyu pasal 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta
berdiri dari surga, dan di takhta itu duduk seorang. Ini penglihatan daripada Yohanes tentang Tuhan Yesus. Dadauma dalam bahasa Nias, dadauma wa abanu. Dadauma wa abanu, ya ini dia. Ya. Nah, di sini jelas di sekeliling takhta itu, mari kita melihat di dalam ayat 4 sampai 6 pada pasal 4 ini. Mari kita baca bersama-sama ayat 4 sampai 6. Ya, ini pembuktian di dalam Alkitab, maksud saya takhta ini tadi. Supaya Anda, saya tidak bawa langsung dalam pengertian pujian penyembahan, tetapi takhta Tuhan itu seperti apa. Jadi waktu ada hadirat Allah di dalam gereja kita, seperti yang terjadi pada peletakan batu pertama, panasnya kayak gitu, sudah tahu. Saya nggak tahu, tetapi saya nangis di sini. Ada takhta Allah di sana. Sebab yang saya rindukan adalah hanya bahwa di waktu peletakan batu pertama, Tuhan hadir di sana. Saya nangis. Khotbah yang disampaikan juga, si Hura kok bisa muncul profetiknya yang dalam kan. Orangnya sebetulnya itu, aduh ampun, tetapi dia bisa. Dan memang dia seorang pendoa yang intim dengan Tuhan. Sayang, dia tidak bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang di luar. Saudara tahu, panasnya kayak gitu, kok bisa hadirat Tuhan. Dan pendeta Masrita berkata, hadirat Tuhan ada di sini. Waktu Tuhan berkenan kepada ibadah itu, maka yang kelihatan takhta Tuhan di dalam Wahyu 4 ayat 4, dan di sekeliling takhta itu ada dua. Mari kita baca ayat 4 sampai 6 ya. 2, 3 ya. Dan di sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta itu 24 takhta yang mewakili pakaian dan mahkota emas para malaikat 5. Dan dari takhta itu keluar kilat dan berbunyi burung yang Ya, dan 7 obor menyala di hadapan. itulah ketujuh roh Allah, dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah depan dan di sebelah belakang. Haleluya. Ini loh. Jadi di waktu peletakan batu pertama, surga itu turun, tapi bukan surga yang ada di mata kita, tetapi yaitu surga itu begini, lautan kaca bagaikan kristal. Begitu enaknya di surga. Tapi orang yang disuka memilih neraka, karena banyak ada Elvis Presley, ada Michael Jackson, makanya nggak usah berdoa sungguh-sungguh. Sebetulnya dari sekarang sudah merasakan adanya surga dalam hidup. Di waktu engkau rela membayar harga, mencari kehendak Tuhan. Apabila orang telah bertemu dengan surga di dalam kehidupan, dia tidak akan melepaskan. Dia boleh kehilangan semua. Yang saya heran begini, kalau orang melayani di gereja, tetapi mulutnya masih ember, kira-kira ketemu surga apa tidak? Membuli orang, menjelekkan orang, tapi hari ini saya kemarin ngomong sama ibu, kira-kira yang ketemu dia Lucifer atau malaikat seperti ini. Sekarang sama saya. Saya tadi pagi berdoa sama Tuhan ini. Saya bangun. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Saya nyanyi itu sendiri, nggak ada gitar di tangan saya, nggak ada. Semua udah keluar. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau bertanya kepadamu Tuhan. Engkau hakim, hakim yang agung, hakim yang adil dan tidak berkompromi dengan orang fasik. Apakah engkau berkenan kepada orang-orang yang menghina orang, membuli, membunuh karakter, tetapi di satu sisi dia melayani di mimbarmu. Mereka berbicara tentang firman Tuhan dan seolah-olah hukuman jatuh. Bagaimana surga dia bisa? Kalau masih ada hamba Tuhan seperti tadi sore itu mengenai, saya itu mengatakan, saya bilang, gimana ya ada damai sejahtera itu?
publishing semua karakter orang melalui FB-nya. Misalnya begitu kalau ada. Kira-kira yang ada di dalam diri orang-orang ini adalah Lucifer atau malaikat yang tadi? Saya mau tanya. Jujur ya. Tahta surga itu seperti kristal. Jadi saudara mau masuk surga, amin. Saudara mau masuk surga, saudara harus memiliki surga dari sekarang. Kalau saudara mau memiliki surga, masukkan surga dalam pribadimu. Apapun yang terjadi, be still. Apa itu? Tidak mitra. Berdiam. Berdiam. Sebab segala janji Allah akan digenapi. Saya tadi pagi mempersiapkan firman Tuhan untuk hari Minggu yang akan datang, baik pagi maupun malam. Saya sudah dapat dikasih Tuhan. Kemarin itu tadi pagi saya berdua dengan Tuhan. Saya enjoy dengan Tuhan. Saya enjoy dengan Tuhan. Perhatikan hubungan antara mulut dengan apa tadi? Nyanyian rohani dan mazmur apa? Saya masuk dalam ini. Perhatikan ya. Kenapa tadi saya buka semua ayat-ayat? Di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Tadi kita sudah baca. Di tengah-tengah takhta itu dikelilingi 24 penuh dengan mata di sebelah muka dan belakang. Dan perhatikan 24 ini mewakili suku bangsa Israel. Tetapi hati-hati yang dikatakan hanya 144.000 itu berbicara tentang bangsa Israel. Bukan berarti yang masuk surga hanya 144.000. Anda dan saya tidak masuk. Tetapi ini berbicara 12 suku bangsa Israel. Ini saksi Yehova yang selalu mengklaim dirinya bahwa hanya saksi Yehova termasuk di situ yang masuk surga. Ini pengajaran saksi Yehova. 144.000 berbicara tentang jumlah suku bangsa Israel, 12 suku. Kalau saudara masih ingat sekolah CD, 12 suku itu berbicara tentang anaknya siapa. Saya hafal itu loh. Jadi jangan mau disesatkan oleh saksi Yehova yang berkata bahwa kita ini hanya merupakan masuk saksi Yehova supaya engkau masuk surga. Nah, mari kita lihat. Mari mengenai yang tadi. Ayat tadi merupakan mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Yang tadi ya. Mazmur pasal yang ke-22 ayat 4. Nah, tadi saya katakan bertakhta atau bersemayam memiliki pengertian artinya Tuhan berdiam. Jadi waktu esensi ibadah, Tuhan berdiam di dalam rumah Tuhan, di rumah GBI Olayama. Hadirat artinya dia bertakhta. Yang menarik di sini adalah bahwa ternyata Allah tidak berdiam di surga saja, tetapi ia tertarik untuk, artinya begini, Tuhan meninggalkan takhtanya dan dia masuk dalam hidupmu. Perhatikannya. Nah, tariklah itu, makanya dikatakan kemarin waktu ya dia bersorak karena anak kita. Kenapa? Di mana itu? Ayo. Nah, kenapa dia bersorak? Kalau kita yang bersorak masih lumayan, tetapi kalau Tuhan turun dan bersorak, artinya dia tertarik dengan Anda dan saya. Itu loh. Nah, yang pertama, kenapa Tuhan turunkan takhta? Tuhan menikmati dan disenangkan dengan puji-pujian yang dinaikkan dengan hati yang tulus. Jadi, takhta Allah di atas puji-pujian yang benar adalah apabila kita memujinya dengan tulus untuk mengagungkan Dia. Ini yang pertama. Kenapa kita mesti latihan seperti besok? Tujuannya supaya kita menantikan Dia. Mulai dari latihan aja besok, biarlah kita menikmati bahwa Dia ada di dalam latihan kita. Perhatikan ya, saya diberkati waktu hari Senin, saya diberkati. Saya nangis. Saya tidak menyangka. Itu bukan karena kemampuan kita, amin ya.
sebetulnya nggak ada latihan, nggak ada. Mana ada latihan? Nggak ada latihan. Tetapi karena kita berdoa bersama-sama. Bayangkan pagi-pagi setan mau mencoba menggoncangkan. Setan mencoba menggoncangkan. Semua saya lihat di WA. Kami ini, Mitra bilang begini, Ibu Tapia bilang begini, Inani kita juga bilang, ini di mana di daerah Jalan Misal. Sebenarnya, oh berarti ini betul-betul. Dan waktu saya berdiri di luar sebuah kamar, saya menghadap ke depan situ, mengangkat tangan saya. Doa Elia, engkau doa. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, lihat di sebelah kiri. Sebab sebelumnya Ibu bilang, lihat, ini sudah awan putih semua, tapi ini berat kalau begitu. Ini mencoba menggoncangkan saya. Saya ngangkat tangan. Saya ngangkat tangan. Kemudian Tuhan bilang, arahkan matamu sebelah kiri. Di sela-sela daun rambutan yang ada di depan, ada setapak sebesar telapak tangan. Awan putih. Saya nangis. Tuhan bilang, itu tanda. Saya pegang janji Tuhan seperti saya itu. Kalau Elia engkau perlihatkan berarti seperti begitu Pak doa Elia. Lama-lama awan putih itu sirna. Soalnya saya tidak pantas menerima itu. Kalau Tuhan menjawab seketika itu, saya merasa saya tidak pantas. Saya tidak layak saya menerima janji Allah. Siapa sih saya ini? Siapa? Orang yang penuh dengan dosa, kekejian demi kekejian. Begitu dia perlihat, segini benar-benar segini. Saya saksikan sama dia, sebesar telapak tangan. Lama-lama. Soalnya apabila awan putih meliputi kota ini, mengerikan, tidak akan berhenti sampai jam 10. Tetapi saya lihat tadi, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Dan saya lihat tidak ada yang berdiam diri atau menikmati ngorok pagi-pagi. Tapi semua berperang secara roh. Maka orang yang benar tidak akan dipermalukan. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan bertata? Dia menikmati dan disenangkan dengan pujian kita. Nah, saudara perhatikan. Yang dapat menyenangkan Tuhan bukan harta kita, yang dapat menyenangkan Tuhan bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita, tetapi Allah tidak membutuhkan itu. Tapi di waktu kita menaikkan syukur, waktu kita menaikkan syukur dengan pujian dan penyembahan kita dari dasar hati kita, maka Tuhan berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Amin. Saudara nanti baca aja lah bagaimana Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul 16. Nanti kepada pemuji saya minta itu. Jadi kalau ada yang menakutkan saudara, Silas dan Paulus di dalam penjara ya. Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Paulus dan Silas di tengah-tengah bangsa itu mereka dipenjarakan. Tetapi terjadi goncangan pujian penyembahan. Sebenarnya Tuhan tanamkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, saudaraku, Mazmur pasal 8 ayat 3 dikatakan begini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Melalui puji-pujianmu engkau membungkamkan semua perkataan orang fasik. Dalam ayat ini dipakai kata membungkam, artinya apa hubungannya, yaitu dengan mulut dan dari mulut keluar provokasi, intimidasi. Perhatikan kenapa dikatakan Tuhan membungkam. Bungkam itu apa yang dibungkam? Karena dari mulut ini orang menghina, memfitnah, membunuh. Maka Anda dan saya berkata di dalam roh, saya membungkamkan musuh-musuhku. Dan anak panah iblis berbalik kepada musuhnya. Dan kita diberikan kemenangan. Amin. Nah, yang kedua.
turun di atas takhta, di atas puji-pujian. Maka yang kedua, Allah mengambil alih peperangan kita dengan Dia yang berperang. Ganti kita. Coba E minor. Coba. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan kawan. Peperangan kita melawan pepecahan di udara. Sekali lagi. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan pepecahan Di udara kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat ini. Sebab itu ambillah senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai rasul Allah, tibakan panji kemenanganmu. Amin. Ambil selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuh. Artinya di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 30. Waktu Yosafat takut, dia mencari Tuhan. Waktu engkau takut, cari Tuhan, maka Dia akan berperang ganti kita. Kamu jangan, bukan kita melawan bukan darah dan, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada juga. Jadi kuasa dari pujian penyembahan, kuasa daripada mazmur dan nyanyian puji-pujian itu adalah Allah turun dalam takhtanya dan Dia berperang ganti gerejanya. Orang berkata tidak mungkin kita bisa membangun rumah Tuhan. Khotbah Fakasal Hagai pasal 2 ayat berapa itu? Ayat 29 kalau nggak salah. Mari kita bahas. Ya ini pegang jadi tema bagi saya. Hagai pasal 2 saudaraku ya. Luar biasa si Hura ini. Sekali ini saya angkat jempol sama dia. Ya betul-betul. Dia terinspirasi dengan Ina Mitra. Dikatakan begini, mari kita baca 1 Hagai 2 ayat 19, 2, 3 ya. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikan 20, apakah benih masih tinggal disimpan di dalam debu, dan apakah pohon anggur dan pohon delima dan pohon zaitun berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Siang malam saya berdoa ini. Sebelum bulan Desember sudah ada sesuatu tanda bahwa Tuhan hidup. Di situ tidak dipermalukan. Saudara, yang pertama tadi, apa yang pertama tadi? Kenapa kalau takhta Tuhan turun apa? Ya, dia menikmati, dia tertarik. Jadi waktu Anda bermain musik, waktu Anda berdoa, waktu Anda bernubuat, buat hati Tuhan tertarik. Jadi makanya sering saya berdoa, surga turun ke tempat ini. Makanya terasa capek ya kita pelayanan kalau hadirat Tuhan tidak ada. Capek sudah. Tetapi tadi meskipun kami ini nggak ada Israel sama sekali, nggak ada capek. Nggak ada capek. Yang terakhir. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Tolong salah seorang membaca. Ada yang dapat? 2 Raja-Raja 3 ayat 15.
Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemain kecapi. Pada waktu pemeti kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ya, yang terakhir. Waktu permainan musikmu turun, perhatikan ini ya. Waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Artinya, waktu musik dimainkan, ada inspirasi Allah turun di dalam gereja itu. Makanya pemain musik itu 4 orang, pemain bass, drum, keyboard 2 harus sepakat. Sehingga membuat situasi. Ini khusus bagi pemain musik lainnya. Jadi ada inspirasi ilahi. Ada inspirasi ilahi. Perhatikan ini, ayat ini berbicara tentang Raja Yosafat memohon petunjuk kepada Nabi Elisa yang sebenarnya enggan untuk melayani. Karena Yosafat bersekutu dengan Yoram. Perhatikan ya, Yosafat bersekutu dengan Yoram untuk Ahab yang jahat di mata Tuhan. Yang dia tidak menantikan Tuhan. Karena Elisa merasa tidak mendapat ilham apapun dari Tuhan. Perhatikan, Elisa bakat Tuhan, maka ia meminta pemetik kecapi. Perhatikan, pemusik bisa menggantikan pendoa. Katakan apa? Perhatikan loh. Pemusik bisa menggantikan pendoa, menyampaikan inspirasi ilahi. Amin. Ini pada saat pujian kecapi dimainkan, maka Tuhan bertakhta di atas pujian itu dan berfirman kepada Elisa mengenai apa yang harus Elisa katakan. Jadi semua lengkap, mulai dari pemuji. Yang pertama itu tadi berbicara tentang takhta Allah di dalam jemaat, membangun jemaat, maka hadirat Tuhan itu. Sebagai contoh, di waktu peletakan batu pertama, mulai dari awal, takhta Tuhan sudah ada di pertama. Takhta Tuhan. Saya merasa, sebab kita sepakat dari pagi-pagi, Tuhan memang sengaja. Si Gea bilang begini, enggak, memang Tuhan sengaja kasih itu supaya kita sungguh-sungguh berdoa. Kalau semua enak-enak aja, kita datang enggak karbo dengan parfum harga 3,5 juta dengan dibau, bukan bau Tuhan yang ada, tetapi bau parfumnya Rosama yang harganya sekian. Tuhan tidak tertarik dengan bau parfum itu. Tetapi pagi-pagi juga kamu berdoakan. Iya, inani kita apa dia bilang di jalan Mistar apa katanya? Itu kan. Saksikan dong, kenapa dari tadi kok nggak menyaksikan? Ina Mitra bilang, apa dia bilang Ina Mitra pagi-pagi itu? Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Kalau Ibu Tapia nampak apa? Nampak Bapak Daud sudah ada di depan. Ya. Kalau si C bilang, iya boleh dari yang diiyakan si C, iya dari jam 5. Tuhan, ya Tuhan. Yang satu kamu perkatakan itu. Saya baca si C punya ini. Apa dia bilang? Ya memang dari jam 5 sudah hujan. Saya lagi tergeletak, saya mempersiapkan diri. Soalnya saya ditunggangin roh apa. Saya punya tubuh apa. Sampai Ibu sudah ini. Tapi begitu ini bangkit. Jadi semua kita dikasih kerja sama Tuhan. Jangan diam-diam. Tapi saya percaya semua ada rencana Tuhan. Coba kalau enak-enak saja datang, nggak ada hujan. Tuhan tidak enak. Jadi kalau Tuhan masih sayang, dia mesti cubit sedikit. Supaya iman yang tertidur itu bisa dibangun. Perhatikan. Kuasa dan dan satu hal di tahun Tebet janji Tuhan. Saya hari ini belajar tentang semua janji Tuhan. Apa yang belum tergenap, tagih kepada Anda punya hak untuk bertagih, meminta kepada mana janji.
bukan janji-janji, tinggal janji bulan madu di garasi. Itu dulu kalau saya nyanyi di Hyatt Hotel, sering saya buat mainan lagu itu. Saudaraku, perhatikan ini. Anda berhak menunggu Nabi Jeremia. Soalnya hari Sabat. Sabat itu apa? Berhenti. Di dalam perhentian berarti mendengar suara.